Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di perkuliahan statistik industri. Kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis korelasi. Ya, sebagaimana kelanjutan dari materi-materi yang terdahulu, maka kali ini kita akan simulasikan juga dengan Minitab dan analisis sederhananya. Ya, untuk teman-teman, saya sarankan untuk membuka jendela Minitabnya dan Anda bisa mempersiapkan terkait dengan worksheet, kemudian dan kita nanti akan, karena kita akan bekerja dengan menggunakan Minitab. Baik, analisis korelasi, dari namanya saja korelasi, maka kita di sini akan mencari hubungan, ya, hubungan dari dua variabel. Jadi kalau kita punya dua variabel, dalam statistik kita terbiasa melambangkannya dengan X dan Y mungkin ya. Jadi X, di sini ada variabel X, di sini ada variabel Y. Jadi hubungan antara variabel X dan Y ini, ya. Jadi antara variabel X dan variabel Y secara statistik apakah memiliki hubungan atau tidak, seperti itu, di mana hubungan ini didasarkan atas data-data lapangan yang diperoleh, seperti itu ya. Kalau kita mendapati, kalau dalam sebuah penelitian itu biasanya terjadi sebuah asumsi, atau mungkin sudah terdapat penelitian terdahulu terkait dengan kedua variabel ini. Jadi misalkan hubungan antara kedua variabel ini sudah diketahui pada penelitian terdahulu, atau mungkin secara teori, ya. Namun secara statistik kita menggunakan angka-angka yang diperoleh dari sampel, seperti itu ya. Nah, analisis korelasi sendiri merupakan analisis statistika yang menyatakan hubungan dua variabel atau lebih, ya. Jadi kalau tadi saya membicarakan X dan Y itu sebenarnya adalah korelasi yang paling sederhana, dan itu yang akan kita diskusikan hari ini. Bu, lalu apakah ada korelasi yang melibatkan lebih dari dua variabel? Oh, ada sekali, dan justru itu yang menarik ya. Pada hari ini mungkin kaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain itu dihubung-hubungkan. Jadi kalau statistik juga masing-masing variabel ini memiliki kontribusi yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin satu variabel independen itu memiliki kontribusi yang paling besar, atau mungkin variabel yang lain memiliki kontribusi yang lebih kecil, dan seterusnya. Ya, kalau tadi kita membicarakan bagaimana X ke Y, ya, kalau ini yang paling sederhana, misalkan ini yang sederhana, maka ada juga misalkan saya punya X1 di sini dan punya X2 di sini, ini bersama-sama mempengaruhi Y, misalkan sama-sama X1 dan X2 ini mempengaruhi variabel Y, ya. Ada juga yang membutuhkan variabel laten. Jadi variabel laten itu contohnya seperti ini. Saya punya X1, X2, di mana X1 dan X2 ini mewakili variabel X, katakanlah, dan di sini saya punya Y1, Y2, dan Y1, Y2 ini juga merupakan lewat laten Y, begitu ya. Nah, di mana X dan Y ini saling mempengaruhi. Begini juga bisa. Dan kita juga bisa membangun model yang lebih complicated lagi. Nah, tapi kali ini kita akan membicarakan terkait dengan korelasi yang paling sederhana, ya. Ada beberapa 3 macam bentuk hubungan antar variabel, yaitu ada yang simetris, ada yang sebab akibat, ada juga yang interaktif atau saling mempengaruhi. Nah, dalam korelasi yang sederhana ini ada yang namanya korelasi positif, dan ada juga korelasi yang negatif. Ya, korelasi positif dikatakan apabila satu variabel nilainya naik, maka variabel yang lainnya juga ikut naik. Kalau korelasi negatif kebalikannya, yang satu naik, yang lainnya turun. Kita lihat. Nah, ini
contoh scatter plot dari dua variabel yang naik. Ya, yang naik. Ini Anda perhatikan di sini. Ini mungkin saya ambil sembarang contoh gitu ya. Tapi dari sini kita melihat bahwasannya titik-titik ini sebenarnya adalah titik-titik yang berusaha menghubungkan antara variabel X dan variabel Y. Ya, titik-titik ini mungkin hanya sedikit, dia hanya ada 6 scatter gitu ya, hanya ada 6 plot gitu. Nah, tetapi dari sini kita juga sudah menilai ada kecurigaan keduanya ini memiliki hubungan. Anda perhatikan bahwa titik-titik ini tidak jauh dari sini, tidak jauh dari lingkaran ini, gitu ya. Ini hubungannya mungkin tidak eksak linier, ya. Kalau dulu Anda mungkin belajar matematika atau mungkin saat ini masih belajar gitu ya. Kalau kita punya variabel X, ini variabel Y, begitu. Kemudian misalkan X sama dengan 1, ini secara eksak ya, kemudian Y kita peroleh sama dengan 1 juga misalkan hubungannya dilambangkan dengan Y sama dengan X. Maka kalau X sama dengan 2, maka Y juga akan sama dengan 2. Titiknya ada di sini gitu ya. Yang 2 juga titiknya ada di sini. Ini 3 misalkan, titiknya ada di sini. Dan gimana saya bisa definekan X ini merupakan bilangan real dari 0 sampai dengan 5 misalkan ya. Maka ketika di sini 5, ini 5, kita bisa tarik garis lurus gitu ya. Tapi kalau hubungan, ini sampai sini. Tapi kalau hubungan secara statistik itu tidak seperti ini. Jadi berbeda konsepnya, tapi mirip gitu ya. Ada kalanya sebuah model statistik itu dibawa ke matematis karena memang pada dasarnya pemodelan dalam statistik juga berasal dari perhitungan matematis seperti itu. Ya, bedanya kalau di statistik apa Bu? Kalau di statistik tuh ya dia scatter aja. Jadi terpisah-pisah di sini mungkin. Nah, di sini dia jumlah sampelnya itu kita sebut sebagai countable, dapat dihitung. Kalau di matematika kadang dia tidak countable ya, karena kalau matematika kalau kita nyatakan X itu dari 0 hingga 5 begitu, nah ini dia kita tidak bisa menghitung banyaknya X di sekitar 0 sampai dengan 5 ya, dimana kalau X ini anggota bilangan real, nah ini uncountable. Tapi kalau di dalam statistik seperti ini, nah dia countable seperti itu. Nah, ini salah satu beberapa contoh terkait dengan dua variabel yang memiliki korelasi. Hubungan antara kenaikan BBM dengan harga kebutuhan pokok. Nah, ini pasti korelasinya positif. BBM naik, harga kebutuhan pokok menaik, gitu ya. Hubungan tingkat pendidikan dengan pendapatan. Misalkan semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin besar juga pendapatannya. Itu misalkan, tapi tidak selalu gitu ya, dalam kenyataannya tidak selalu. Bisa jadi seorang petani yang lulusan SD karena dia punya 10 hektar sawah, maka pendapatannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang kerja di kantor. Bisa jadi ya, makanya ya. Kemudian dan seterusnya, nanti Anda bisa baca ya. Kita lihat lagi. Nah, angka korelasi dalam hal ini yang kita diskusikan itu adalah yang korelasi product moment. Nah, yang ini korelasi product moment dalam hal ini itu nilainya berada di range antara -1 hingga 1. Kita katakan negatif, yang tadi kita bahas. Kalau negatif itu yang satu naik, maka yang lain dia akan turun ya. Positif, kalau naik ikut naik semua gitu. Nah, ini ada beberapa mungkin Anda bisa pelajari terkait, dan ini sangat ringan ya, menurut saya masih sangat ringan. Kalau data kita nominal, maka kita bisa menggunakan koefisien kontingensi. Kalau datanya ordinal, Anda bisa gunakan Spearman rank atau Kendall tau.
Dan kalau datanya interval dan rasio, Anda bisa gunakan percent product moment. Ini yang paling simple, 1X dan 1Y gitu ya. Kalau korelasi ganda itu biasanya melibatkan lebih dari 1X. Misalkan X-nya ada 2 dan seterusnya gitu ya. Ada juga korelasi parsial, nanti kita lihat bedanya apa. Nah, ini dia. Jadi persamaan matematika di mana RXY korelasi product moment ini dirumuskan dengan ya sigma I dari 1 hingga N XI, ini XI ya, saya minta maaf nih, XI. Nah, ini juga XI. XI min X bar dikali dengan YI min Y bar dibagi dengan akar ya sigma oke ini salah. Jadi akar dari sigma I dari 1 hingga N XI min X bar kuadrat. Nah, ini sampai sini ya, sampai sini dikalikan dengan akar gitu. Nah, jadi akarnya ada 2. Ini ya, saya perbaiki. YI min Y bar pangkat 2 seperti itu. Ini kalau dituliskan kurang lebih akan sama dengan RXY sama dengan cos X, Y kovarian. Anda cari mungkin kovarian itu apa. Dikali dengan akar apa? Akar ini juga boleh. Var X dikali dengan var Y. Dikali baru diakar boleh atau di apa itu? Diakarkan masing-masing baru dikali juga boleh, sama ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini salah satu contoh diagram pencar atau scatter plot di mana korelasinya adalah positif. Ya, seperti di contoh yang pertama tadi juga demikian. Anda perhatikan kita plotting. Jadi kalau kita punya X, di sini kita punya Y, kemudian kita plot, maka dengan mudah kita melihat ketika X positif, ketika X semakin tinggi angkanya, maka Y juga semakin tinggi. Nah, ini contohnya. Jadi kalau dilakukan penambahan pupuk, maka harapannya produksi padi akan meningkat. Itu kalau di pertanian. Kemudian hubungan antara tinggi badan dan berat badan juga positif. Juga ini apa nih? Semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat juga akan meningkat. Jelas ya. Kemudian, ini sama dengan tadi. Ini yang negatif. Ini yang negatif. Contohnya hubungan antara harga barang dan permintaan. Semakin tinggi permintaan, maka biasanya harga barang itu akan apa? Contohnya ini adalah terkait mungkin antara kesediaan gitu ya, antara supply and demand gitu ya. Supply and demand itu berarti semakin banyak barangnya ya kan. Jadi semakin banyak jumlah barang, maka semakin menurun harganya gitu ya. Begitu juga ketika jumlah barangnya itu menurun sedangkan permintaan juga masih tinggi, maka harganya justru akan semakin naik. Nah, ini dia menyatakan sebagai sebuah hubungan yang negatif. Ini dia contohnya. Jadi kalau di sini kita tertarik dengan variabel pendapatan dan pengeluaran, X-nya adalah pendapatan dan Y-nya adalah pengeluaran. Kita akan lihat fenomena bahwasanya semakin tinggi pendapatan seseorang atau mungkin sebuah keluarga seperti itu, maka akan semakin tinggi juga pengeluarannya. Ya, ini ada 10 responden, mungkin kita bisa beri skala di sini per berapa nih, 10.000 lah ya, 10.000. Jadi kurang lebih misalkan ini 8 juta, maka pengeluarannya misalkan 3 juta, ini 9 juta gitu kan ya, dan seterusnya. Kita lihat aplikasinya di Minitab langsung saja. Oke, ini Minitab kita. Di sini kita masukkan dulu
angka untuk pendapatannya, di sini pengeluarannya. Kemudian kita bisa langsung masuk stat, kemudian masuk basic statistik, dan masuk di correlation. Ya, kita masukkan saja pendapatan dan pengeluarannya. Kemudian untuk bagian metodenya, Anda pilih yang percent correlation. Kemudian display p-value, nanti kita akan lakukan uji hipotesis dan klik OK. Ya, nah dari sini kita lihat, nah ya, diketahui persen korelasinya adalah 0,913, berarti dia positif ya, dan diperoleh p-value-nya adalah 0,00. Oke, kita lihat kalau ini ya kurang lebih perhitungan matematisnya seperti ini. Ini perhitungan manualnya, kemudian sama diperoleh 0,9129, dan kemudian ini adalah uji hipotesisnya. Ya, ini uji hipotesis untuk manualnya. Karena kita menggunakan p-value, maka cukup di sini kita inputkan untuk yang nomor 3 p-value begitu ya. P-value-nya sama dengan 0,00. P-value 0,00 itu tidak sama dengan 0, tapi mungkin di digit yang kesekian di belakang sana ada angkanya seperti itu ya. Dan kita lihat di sini kita bandingkan dengan alfa 0,05, maka berarti apa? H0 ditolak. Ya, Anda kalau menggunakan kaidah p-value juga sama, H0 ditolak berarti berlaku H1, berarti dia ya rho-nya di sini, ini kita baca rho, lambangnya sebagai lambang korelasi bagi populasi. Rho-nya tidak sama dengan 0, artinya ada hubungan antara variabel pendapatan dan pengeluaran. Bu, kalau H0-nya tidak ditolak bagaimana? Berarti korelasinya sama dengan 0. Kalau korelasinya sama dengan 0, maka bisa disimpulkan bahwa kedua variabel tidak memiliki hubungan. Ya, nah, dan ini adalah pedoman interpretasi terkait dengan tinggi rendahnya sebuah hubungan atau sebuah korelasi, yaitu terkait dengan interval koefisien yang diperoleh atau R-nya gitu ya. Kalau tadi kita dapat 0,991, maka dia ada di interval ini. Ya, jelas di sini disimpulkan hubungannya adalah sangat kuat. Nah, ini kalau orang statistik suka banget kalau dia dapat di angka di atas 0,6 hingga 1. Ya, kenapa? Karena pasti di sini ada tanda tanya. Wah, ada hubungan apa keduanya? Kan seperti itu. Baik, itu terkait dengan analisis korelasi. Kita akan jumpa di kelas juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.